Bab 16a. Panji sengaja mengambil penerbangan pertama, agar sampai di kota pelajar ketika hari masih pagi. Ia menyewa taksi untuk mengantarnya, menjemput pujaan hatinya. Ada 1000 kisah yang ingin ia sampaikan kepada Anjani, bahwa betapa rindu telah memenuhi dadanya, hingga meluber ingin segera melihat gadisnya kembali. Jika keluarganya tidak melarang, mungkin ia sudah mengambil keputusan menyewa jet pribadi ke Jogja. Sayang, semua orang tidak mengizinkan perbuatan gegabahnya. Dan sekarang ia mulai merasakan manfaatnya. Setidaknya ia dapat berpikir jernih, dan dapat menyusun strategi paling jitu, untuk mendapatkan hati Anjani kembali yang terlanjur terluka. Suasana pagi di jalanan Jogja terlihat masih lengang. Tidak seperti ibu kota yang setiap detik didera macet. Banyak para pedagang kaki lima menjajakan aneka dagangan kuliner khas kota itu di pinggir jalan. Sementara orang-orang melakukan aktivitas lari pagi, sambil menghirup udara segar. Suasana damai yang dilihat Panji di luar jendela mobil, membuatnya ikut merasakan atmosfer rumah baru. Sebenarnya Panji ingin menikmati enaknya sarapan nasi gudeg, tetapi ia takut jika Anjani justru sudah pergi lagi. Meski menurut mertuanya, istrinya selalu betah jika tinggal di Jogja. Tapi Anjani itu seorang PNS. Rasanya tidak etis saja makan gaji buta, dengan meminta izin lebih dari 3 hari tanpa mengajukan surat cuti. Jadi ia menunda keinginan karena menurut Tante Lia, Eyang Retno adalah salah satu penjual gudeg pawon legendaris di kawasan Wijilan. Jika ia ingin makan nasi gudeg yang dijamin enak, dan tidak perlu mengeluarkan uang banyak, bukankah ia tinggal datang saja ke warung Eyang Retno? Sekarang Panji benar-benar harus menyiapkan mental, jika Anjani akan mencincangnya. Tentu ia tidak mau memiliki nasib sama dengan nangka muda, yang berakhir dicacah dan dijadikan makanan khas yang legit dan gurih itu. Apa rumahnya masih jauh, Pak? Panji mulai melirik jam di pergelangan tangan kirinya. Hari semakin beranjak saja, dan mereka harus berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah, entah sudah untuk yang keberapa kali. Jalanan Jogja yang sedemikian banyak, dan tergolong pendek-pendek karena banyaknya titik pertemuan, membuat rambu-rambu lalu lintas itu terdapat di mana-mana. Sebentar lagi sampai kok, Mas. Panjenengan bukan orang sini po, balas sopir taksi, dengan nada bicara ramah khas orang Jogja. Pria setengah bayi itu terlihat tersenyum, demi melihat raut wajah tidak sabaran dari penumpang tampannya. Pria itu terlihat cukup penasaran, dengan sosok Panji yang dalam benaknya, seperti bintang film India kesukaan istri dan anak perempuannya, yang sering tampil di televisi setiap malam minggu. Iya, saya dari Jakarta. Saya kemari karena mau menjemput istri saya. Panji menambahkan, matanya mengawasi bentuk bangunan benteng bercat putih, yang berdiri kukuh di samping jalan raya. Ini bangunan apa ya, Pak? Mas baru pertama kali berkunjung ke kota kami, ya? Panji hanya tersenyum kecil. Iya, Pak. Ini pertama kalinya saya berkunjung ke Jogja. Maklumi saja kalau sikap saya seperti orang udik. Ndak kok, Mas. Itu namanya pojok benteng kulon, karena kita berada di sebelah barat wilayah keraton. Pojok benteng itu ada 4, Mas, di timur, utara, selatan, dan sebelah baratnya sini. Begitu ya? Panji mengangguk, padahal ia tidak paham dengan penjelasan dari sopir taksi itu. Ketika akhirnya lampu kembali menyala hijau, kendaraan itu pun kembali melaju dengan pelan. Hanya 5 menit tanpa kemacetan berarti, mereka kini telah memasuki sebuah kawasan perumahan penduduk. Sepertinya ada sebuah pasar kecil yang sangat ramai di pagi hari, seperti saat itu di sebelah perempatan, dan taksi itu berhenti tidak jauh dari pasar itu. Sudah sampai, Pak? Tanya Panji dengan nada ragu,
tetapi sang sopir sudah keluar dari mobil dengan sebuah anggukan. Kendaraan itu berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial, dengan tembok besi keliling berwarna hijau muda. Panji pun akhirnya ikut keluar dari dalam mobil, kopernya sudah berada di luar bagasi. "Ini alamatnya, Mas, tidak salah lagi. Selamat datang di kota kami. Semoga liburan Mas menyenangkan." "Terima kasih, Pak." Panji masih memperhatikan sejenak taksi yang kian jauh meninggalkan dirinya. Jalanan sudah ramai dengan lalu lalang orang yang sepertinya hendak ke pasar. Ada juga yang pulang dengan membawa tas plastik berisi aneka makanan hasil belanja di pasar. Beberapa orang tersenyum dan mengangguk ramah kepadanya. Ia pun membalas dengan perlakuan yang sama. Untuk beberapa lama, Panji hanya memperhatikan rumah kuno bergaya kolonial di hadapannya, dengan gerbang tinggi bercat hijau yang kukuh meski sudah dimakan usia. Eyang Retno sepertinya masih keturunan darah biru, karena konon hanya rumah para priai keturunan ningrat saja, yang rumahnya diperbolehkan dicat hijau. Dan katanya lagi, hal itu juga sebagai simbol penghormatan kepada Ratu Laut Selatan, sebagai pelindung Terah Mataram. Rumah itu terlihat sejuk, dengan banyaknya pohon mangga dan rambutan di halamannya yang luas. Seseorang terlihat sedang menyapu sampah dedaunan, yang rontok dari atas pohon, sosok yang hanya terlihat punggungnya saja. Jantung Panji berdebar tidak menentu, hingga untuk sesaat membuatnya sulit bernapas. Meski hanya belakangnya, dada Panji sudah meneriakkan nama gadis itu dengan sangat lantang. Orang itu menoleh sejenak, seperti dapat melihat sinyal tak kasat mata, yang dipancarkan dari tubuh Panji. Anjani terlihat kaget, demi melihat penampakan yang tak disangkanya itu, tengah berdiri di depan gerbang rumah eyangnya. Gagang sapu yang dipegang sampai terjatuh, bahkan ia mengerjap beberapa kali, untuk lebih memastikan pandangannya, dan meyakinkan hatinya, jika yang ia lihat memang bukan hantu. Dengan tidak tahu malu, bahkan tidak meminta izin terlebih dahulu, Panji menyeret tubuh dan kopernya, memasuki halaman rumah yang terlihat sepi. Anjani yang tidak menyukai kehadiran pria itu, langsung memegang sapu kembali dengan erat. Gadis itu berjalan ke arah Panji dengan wajah tanpa senyum, dan seolah sudah siap hendak berperang. "Kenapa Mas kemari?" tanya Anjani galak begitu mereka sudah berhadapan. Matanya menatap Panji, seperti hendak mencabik-cabik seluruh tubuhnya. "Aku kangen istriku. Masa liburan tidak mengajak suami? Siapa juga yang mau mengajak pria tukang selingkuh seperti sampean?" Anjani berbicara dengan sinis. Ia segera menjauh, ketika Panji mengulurkan tangan hendak memeluknya. Sejujurnya di lubuk hati Anjani yang paling dalam, ia merasa senang karena ternyata Panji mau menyusul ke Jogja. Pria itu sudah merelakan waktu yang berharga, hanya untuk mencari dirinya. Yang terpenting sang suami menjauh dari Joanna. Anjani segera membangun benteng kembali. Ia kembali meyakinkan hatinya jika keputusan untuk pergi ke tempat ini adalah karena pria itu. Bayangan tubuh Panji yang dipeluk oleh tubuh setengah telanjang Joanna, masih segar di ingatan Anjani. Rasanya itu terlalu menyakitkan. Lagi pula, bukankah mereka akan segera berpisah? Jadi, kamu sedang mendoakan buruk suamimu, di hari yang masih demikian pagi? Cincin pernikahan kita sudah aku kembalikan kepada Mas. Jadi status kita hanya setengah suami istri? Sejak kapan ada status aneh seperti itu? Ya, sejak aku menalak kamu waktu itu, Mas. Bersenang-senang saja sana dengan Joanna. Ia lebih segala-galanya dibandingkan denganku. Jadi, pulang saja sana. Panji berusaha menahan tawa, demi mendengar alasan konyol sang istri. Sejak kapan seorang wanita memiliki hak menalak suaminya? Jangan ngawur kamu. Aku tidak ngawur.
Mas sendiri yang sudah mengkhianati kepercayaanku, sumut Anjani sebal. Ia sudah hendak berbalik, tetapi tangannya keburu ditangkap oleh Panji. Untuk sesaat Anjani terpana, dengan sentuhan lembut di kulitnya. Tanpa dapat dicegah, mata mereka pun bertemu dalam satu titik yang serasa menghangat di bawah sinar matahari pagi, di sela dedaunan hijau. Seolah tidak ada makhluk lain di sekitar mereka. Meski baru 1 hari berpisah, tetapi rasanya seperti sudah berabad-abad mereka tidak bertemu. Rindu itu berpadu dalam sebuah pusaran pelangi, membelenggu mereka seperti gulungan angin puting beliung, yang memerangkap dalam satu gelombang. Para pejalan kaki yang melihat mereka dari luar pagar keliling, terlihat sejenak terpana demi melihat 2 makhluk menawan, yang di mata mereka begitu serasi seperti Kamajaya dan Dewi Ratih. Sang pria demikian tampan dan gagah, sementara sang wanita terlihat begitu cantik dan memesona. "Siapa yang datang, Enduk?" "Eyang." Anjani segera melepaskan tangannya. Ia agak menyingkir, hingga sedikit menjauh dari Panji. Bukan hanya dirinya yang merasa kehilangan, tetapi lelaki itu juga terlihat limbung. Tetapi kehadiran seorang wanita setengah baya yang masih terlihat anggun di tengah mereka, membuat suasana menjadi kaku kembali. "Assalamualaikum, Eyang. Perkenalkan, nama saya Panji. Saya adalah suami dari cucu Eyang yang jelita ini." "Waalaikumsalam, Cah Bagus, anak tampan. Terus mau apa kamu datang kemari setelah mencampakkan cucuku?" Yang menatap pria itu dengan tak kalah galak. "Saya tidak pernah mencampakkan Anjani, Eyang. Saya sangat mencintainya. Jadi tidak mungkin bagi saya untuk melakukan perbuatan sekeji itu kepadanya."